Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Fania Pradiva dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kepemimpinan yang berjudul Memimpin Perubahan dan Inovasi. Menjadi pemimpin yang mampu memimpin perubahan dan mendorong inovasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu memahami kebutuhan perubahan. Analisis lingkungan, memahami tren, tantangan, dan peluang yang ada di pasar. Yang kedua, identifikasi masalah, mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan inovasi. Yang ketiga, mendengarkan pemangku kepentingan, memahami perspektif dan kebutuhan karyawan, pelanggan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, mengembangkan visi dan strategi. Yang pertama, visi yang inspiratif. Membangun visi yang menarik dan memotivasi seluruh organisasi. Yang kedua, strategi yang jelas, menyusun rencana aksi yang terukur dan dapat dilaksanakan. Yang ketiga, keterlibatan pemangku kepentingan, mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi dalam perubahan. Selanjutnya ada membangun tim yang inovatif. Yang pertama, rekrut orang-orang berbakat, orang-orang dengan kemampuan dan semangat berinovasi. Yang kedua, kembangkan budaya kolaborasi, mendorong tim untuk bekerja sama dan berbagi ide. Yang ketiga, fasilitasi proses kreatif, sediakan waktu dan sumber daya untuk berinovasi. Selanjutnya, mengelola proses perubahan. Yang pertama, persiapan, mengelola komunikasi dan keterlibatan pemangku kepentingan. Yang kedua, implementasi, mengukur kemajuan, mengatasi hambatan, dan menyesuaikan strategi. Yang ketiga, ada konsolidasi, memperkuat adopsi perubahan dan memastikan keberlanjutan. Selanjutnya, menghadapi resistensi terhadap perubahan. Yang pertama, pahami penyebab, kenali alasan orang-orang menentang perubahan. Yang kedua, komunikasikan efektif, jelaskan alasan dan manfaat perubahan secara jelas. Yang ketiga, libatkan partisipasi, ajak orang-orang untuk terlibat dalam proses perubahan. Dan yang keempat, hadapi secara proaktif, siapkan rencana untuk mengatasi berbagai bentuk resistensi. Selanjutnya ada mengukur keberhasilan perubahan. Yang pertama ada indikator kinerja, tetapkan target dan ukur kemajuan secara teratur. Yang kedua, umpan balik pemangku kepentingan, kumpulkan masukan dari karyawan, pelanggan, dan mitra. Yang ketiga ada perbaikan berkesinambungan, gunakan hasil evaluasi untuk menyesuaikan strategi selanjutnya. Selanjutnya, ada mempertahankan momentum perubahan. Yang pertama, komunikasi keberlanjutan, terus-menerus menginspirasi dan mendorong seluruh organisasi. Yang kedua, penghargaan dan pengakuan, memberikan apresiasi atas prestasi dan hasil perubahan. Dan yang ketiga, pembelajaran dan inovasi, menciptakan lingkungan yang mendorong pengembangan kompetensi. Selanjutnya, menjadi pemimpin perubahan yang efektif. Yang pertama, visi yang jelas, menginspirasi orang-orang dengan visi yang mudah dipahami. Yang kedua, komunikasi efektif, menyampaikan pesan perubahan secara jelas dan meyakinkan. Ketiga, kemampuan beradaptasi, fleksibel dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan. Yang keempat, pemberdayaan orang lain, mendorong orang-orang untuk terlibat dan mengambil inisiatif. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.